Ikhwan akhwat yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, qala syekhuna wa mursyidana wa rabbi arrahina fi kitabi fadailu syuhur. Qala ayyuhal ikhwan la tunalu ridallah fil akhirah illa idza nila fi hadhil hayatid dunya ay bil bai'ati wat talqin. Guru kita menjelaskan, sering sekali guru kita mengingatkan kepada kita semua. Kata Abah, Abah tidak suka dengan mudah-mudahan. Abah tidak suka dengan yang nggak pasti. Abah maunya yang sudah pasti-pasti aja. Ya. Yang sudah pasti, bukan yang mudah-mudahan. Bukan uh, yang belum pasti. Ya. Kita semua di bulan Rajab ini ada bab ridho. Berbagai macam orang melakukan ibadah ini, ibadah itu, dan sebagainya, puasa, sholat, dan lain sebagainya. Ya, mereka itu berharap mendapatkan ridho dari Allah. Tidak salah. Kita tidak boleh menyalahkan pengajaran orang lain. Bahkan dulu di zaman Abah Anom, orang sekelas Ajengan Jejen saja, beliau puasa setahun apa 2 tahun, 3 tahun kalau nggak salah puasa. Ketika ada ikhwan yang nanya Ajengan, untuk apa sih menguasain apa? Ya, jawabannya ya biar dapat ridho dari Allah, biar taubatnya diterima. Nah, guru kita tidak seperti itu. Tidak pakai yang mudah-mudahan. Tidak pakai yang belum pasti. Yang sudah pasti-pasti apa? Apa? Talqin. Nah, talqin ini adalah yang sudah pasti. Yang sudah pasti mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ditegaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Laqad radiyallahu anil mu'mina idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah telah ridho, Allah benar-benar ridho. Ini yang pasti. Maka guru kita mengingatkan kepada kita semua, ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah, wahai ikhwan yang dirahmati, semoga Allah memberikan rahmat kepada kita semua. La yunalu ridwanullah fil akhirah illa idza nila fil hayatid dunya. Tidak akan kalian mendapatkan ridho dari Allah di akhirat kecuali ridho itu sudah didapatkan di dunia. Jangan mimpi seseorang mendapatkan ridho dari Allah di akhirat. Jangan berharap mendapatkan ridho dari Allah di akhirat kecuali sudah mendapatkan ridho di dunia. Ya. Jadi yang dia dapat ridho Allah di akhirat nanti itu adalah orang yang sudah mendapatkan ridho di dunia. Dengan apa mendapatkan ridho di dunia? Bil wai'ati wa talqin. Dengan wai'at, dengan talqin. Kalau seseorang sudah ditalkin di dunia ini, bukan menjelang mati atau apalagi yang sudah mati di kuburan ditalkin. Ditalkinnya sekarang masih hidup. Ya. Kalau sudah ditalkin masih hidup, itu pasti mendapatkan ridho dari Allah. Sekarang. Kalau sudah dapat ridho dari Allah, pasti, bukan mudah-mudahan, bukan insya Allah, pasti nanti di akhirat juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita tempuh, yang harus kita lakukan. Ya. Dan pernah ya, dulu di zaman Abanom banyak ikhwan-ikhwan yang berpuasa di bulan Rajab ini 1 bulan penuh. 1 bulan di bulan Rajab, ya disambung dengan Sya'ban, disambung dengan Ramadan. 3 bulan, banyak. Banyak. Ya, termasuk saya juga ikutan. Ya. Bahkan awal-awal saya ikut Abah Awas, saya kalau bulan Rajab, bulan Sya'ban,
tidak ikut ke sirna rasa, tidak ikut manakib. Kenapa? Takut disuruh makan sama Allah itu. Tapi takdir rupanya lain. Saya satu saat mendampingi anak-anak Pati, Yai Hasan waktu itu belum jadi diangkat, Syakir Talqin tahun 2015. Itu saya datang ke Sinarasa menemani ikhwan-ikhwan Pati. Nah, di situ juga pertama kali saya membatalkan, ya batal, sholat rajabnya batal. Biasanya puasa full. Nah, kata Abah, habis sholat Jumat, Abah mau ke Jagat Aras, udah makan belum? Belum, Bah. Makan. Nah, akhirnya ya udah makan. Nah, setelah itu saya bertemu dengan Abuya almarhum Kiai Soleh Mustar Hujatul Alifin. Saya bertanya, Kiai, kalau Abah nyuruh makan, gimana ya? Saya lagi puasa. Ya harus makan. Harus makan. Kalau kita nerusin puasa, kata Kiai Soleh, kalau kita nerusin puasa Rajab, belum tentu puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih mudah-mudahan. Belum tentu puasa kita diterima. Tapi kalau kita disuruh Abah, disuruh makan, kemudian makan, itu sudah pasti menyenangkan Abah. Kalau kita menyenangkan Abah, berarti menyenangkan Allah. Kalau Abah ridho, berarti Allah ridho kepada kita. Oh iya, Kiai siap. Akhirnya sampai sekarang, Alhamdulillah. Jadi, kita ini adalah tergantung guru kita. Ya. Ini adalah dari Allah. Kalau pengen dapat ridho dari Allah, talqin. Tidak ada cara lain. Ya, talqin yang sudah pasti. Ya, bukan amalan yang lain nggak dapat ridho Allah, bukan begitu. Tapi yang sudah pasti, yang tidak mudah-mudahan, yang tidak insya Allah, yang pasti dapat ridho adalah talqin. Dan kalau mendapatkan ridho di dunia, pasti nanti di akhirat juga dapat ridho Allah. Inilah hebatnya talqin. Ya. Maka guru kita juga menyampaikan, ya, talqin ini bukan saja sudah pasti mendapatkan ridho dari Allah, tapi talqin juga sudah pasti mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ditalqin pasti bukan insya Allah, pasti dosa-dosanya diampuni sebanyak apapun, sebesar apapun dosanya, pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk orang-orang yang berdosa, ya pengen dosanya diampuni, talqin. Nah, talqin. Maka Rasulullah SAW diceritakan dalam Tafadhalul Zuhur itu mentalqin 1.500 orang prajurit. Ya. Laqad radiyallahu 'anil idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Jadi yang bertalqin, yang dalam bahasa Al-Quran adalah di bawah pohon. Ya. Guru kita menjelaskan pohon itu adalah kalimat la ilaha illallah 1.500 orang. Setelah talqin, Rasulullah menyampaikan kepada para prajurit itu, antumul yaum khairu ahlil ardi. Sekarang kalian semua, kata Rasulullah, adalah sebaik-baiknya penduduk bumi. Setelah ditalqin, Rasulullah mengatakan, antumul yaum khairu ahlil ardi. Kalian semua sekarang ini adalah sebaik-baiknya penduduk bumi. Kenapa? Karena dosa-dosa kalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kepastian dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita pun dipertegas oleh guru kita. Sebagai penutup talqin zikir, kita adalah mengutip sabda Rasulullah, ya, apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Rasulullah, Allahumma innaka ba'astani li hadhil kalimah wa wa'adani biha al-jannah innaka la tukhliful mi'ad abshiru bi anna Allah qad ghafara lakum. Ini tuntunan dari guru kita kepada para wakil talqin. Setelah mentalqin, baca doa ini. Ya. Allahumma innaka ba'astani li hadhil kalimah. Ya Allah, engkau utus aku, kata Kanjeng Nabi, engkau utus aku ke dunia ini lihadihil kalimat, untuk kalimat ini, kalimat la ilaha
illallah. Wa wa'adani biha al-jannah, dan engkau janjikan dengan kalimat itu adalah surga. Innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau tidak akan mengingkari janji. Abshiru bi anna Allah qad ghafar lakum, berbahagia kalian yang sudah ditalkin, bi anna Allah qad ghafar lakum, sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian. Ya, ini adalah mempertegas bahwa proses talqin dzikir itu proses di mana dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti kita bayi yang baru terlahir lagi. Ya, maka di dalam dunia tasawuf, guru mursyid adalah ya, adalah ibu, ya, dikatakan umi, ya, dikatakan ibu karena telah melahirkan kembali kita secara ruhani. Ya, kita semua yang sudah dewasa ini setelah ditalkin kita dilahirkan kembali, ya, yang disebut dengan tiflul ma'ani, bocah secara makna. Ya, kenapa? Seperti juga bocah, seperti anak yang baru lahir, tidak ada dosa setelah ada proses talqin. Alhamdulillahilladzi wadhalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Kalau kita tidak pakai talqin, orang yang berdosa bertobat, ya bagus, silakan. Tapi tobat itu belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang berdosa istighfar, minta ampun kepada Allah, astagfirullahaladzim. Monggo silakan, tidak menyalahkan. Tapi juga ingat, orang minta ampun, ya bisa diampuni juga, bisa juga enggak. Semua adalah hak prerogatif Allah. Tapi kalau kita ditalkin oleh seorang guru mursyid, sudah jaminan, sudah pasti, bukan insya Allah, bukan mudah-mudahan, dosa kita pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. 2000, Bu. Iya. Jadi ambil MBG. Di samping pasti dapat ridha Allah, juga talqin dzikir itu sudah pasti dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu talqin dzikir itu luar biasa. Sudah menjamin kepada yang sudah ditalqin untuk pasti husnul khotimah. Orang yang sudah ditalqin dzikir pasti husnul khotimah dengan kehendak Allah. Ya. Kalau orang belum ditalqin, kata Abah, meskipun udah jadi kiai besar, pesantrennya 1000 lantai, santrinya ribuan, kalau belum ditalqin, belum punya apa-apa, semua masih mudah-mudahan, masih harapan. Ya. Sebesar apapun dia, kiai haji, pengasuh pondok pesantren, ajengan, ustadz, tokoh masyarakat, ya, kalau ada berita meninggal pasti diawali dengan turut berduka cita. Mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan husnul khotimah. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima. Mudah-mudahan, ya, segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Itu yang umum yang kita dengar. Padahal yang meninggal adalah kiai haji, orang yang tukang ngaji. Tapi ketika meninggal masih mudah-mudahan husnul khotimah, amalnya diterima, dosanya diampuni. Itu yang meninggal kiai. Apalagi yang bukan kiai. Inilah ngambang, hidupnya belum pasti. Belum pasti masa depannya nanti di alam kubur bagaimana, nanti di mahsyar bagaimana, nanti di sirat sampai ke akhirat bagaimana, belum pasti. Makanya tidak salah juga kalau di luar ketika ada yang meninggal, orang banyak mengucapkan turut berduka cita. Karena apa? Karena memang belum pasti masa depannya nanti di akhirat. Tapi kalau orang sudah mendapatkan talqin zikir, mendapatkan talqin zikir dari seorang guru mursyid, dijamin pasti husnul khotimah. Ya. Maka mempertegas guru kita, ya talqin zikir itu serah terima kunci surga. 3 surga, jannatul ma'wa,
Jannatul Naim, Jannatul Firdaus. Ini diserahkan kepada kita. Kuncinya udah diserahkan. Nah, maka bagi ikhwan beda. Ketika ada yang meninggal, ya turut bersuka cita. Di sini senang, di sana senang. Semuanya senang, segalanya senang. Ya, semuanya, segalanya, selamanya senang. Yang ditinggal senang. Ya, yang pergi juga senang. Ini adalah meyakinkan kepada kita semua. Ya, meyakinkan kepada kita semua. Husnul khotimah udah digenggam, udah pasti. Ya, dengan kehendak Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha. Husnul khotimah. Dengan la ilaha illallah. Yang tertanam dalam jiwa kita. Yang ditanamkan oleh seorang guru musik. Kita pasti husnul khotimah. Nah, jadi ini dalam bab ini luar biasa guru kita. Meyakinkan lagi kepada kita semua bahwa talqin zikir itu pasti dapat ridho. Talqin zikir itu pasti dosanya diampuni. Talqin zikir itu pasti husnul khotimah. Tidak pakai mudah-mudahan, tidak pakai insya Allah. Yakin 100% bagi seorang murid pasti diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Bersama dengan guru mursyid. Ya, bersama dengan guru mursyid kita yang mulia. Maka kita semua tugas kita jangan berpisah, jangan sampai terpisah. Ya, terpisah dengan guru kita. Bahasa guru kita, kemesraan ini jangan sampai berlalu. Ya. Kebersamaan kita dengan guru mursyid jangan sampai berlalu. Jangan sampai kayak lagunya Iwan Fals, jangan cepat berlalu. Tidak. Kalau cepat berlalu, lama-lama juga akan berlalu. Jangan sampai berlalu. Kebersamaan kita dengan guru mursyid. Apapun gonjang-ganjing di luar, apa yang dikatakan oleh medsos, orang-orang yang tidak suka dengan guru kita, masa bodoh. Saya ikut Abah, dunia akhirat. Titik. Ya. Kalau tidak, ya, tidak ada pilihan lain. Kita hanya ikut Abah saja. Mereka bukan siapa-siapa. Yang bersamaan dengan kita adalah guru kita yang sudah pasti kita mendapatkan ridha Allah, mendapatkan ampunan Allah, kita mendapatkan husnul khotimah. Yang mereka-mereka yang nyinyir, yang bully, yang gak suka, silahkan saja, suka-suka mereka. Semua segala perbuatan akan kita menanamnya sendiri. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita terus meningkatkan amaliyah kita sehingga kita selalu bersama-sama dengan guru kita, dengan Allah, ya, melalui bersama dengan Allah melalui bimbingan guru mursyid kita dari dunia sampai akhirat sampai kapanpun. Kurang lebihnya Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.